warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Praditya dari kelas 12 IPS 1 akan menafsirkan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Surat An-Nazi'at adalah surat yang ke-79 atau surat kedua dari juz Amma. Surat An-Nazi'at sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Aman Al-Qutubi rahmatullah merupakan surat Makkiyah. Artinya ayat-ayat yang surat An-Nazi'at diturunkan tak kala Nabi Muhammad SAW berdakwah di fase Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa kebanyakan pokok-pokok pembahasan surat-surat Makkiyah berkisar pada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan terutama iman kepada adanya hari kebangkitan, yaitu tentang hari kiamat. Sebagaimana pada surat An-Naba, pokok pembahasan berkisar pada beriman terhadap hari kebangkitan. Begitu pula permasalahan pada iman tentang hari akhirat. Dan demikianlah surat-surat yang ada dalam juz Amma yang sebagian besar berbicara tentang hari akhirat. Allah memfokuskan permasalahan pada iman tentang hari akhirat. Dan demikianlah surat-surat yang ada di juz Amma yang sebagian besarnya berbicara tentang hari akhirat. Kita mengetahui akan pentingnya beriman kepada hari akhirat. Barang siapa yang beriman terhadap hari akhirat, kemudian akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bertindak seenakan di dunia ini. Dia juga tidak akan berucap seenakan di dunia ini. Dia tidak akan menzalimi orang lain karena dia tahu akan ada pembalasan. Adapun orang yang bertindak beriman terhadap hari akhirat, kemudian dia tidak beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan, maka dia akan bertindak sepuasnya. Karena dia merasa bahwanya setelah dia meninggal dunia maka kehidupannya telah selesai. Inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan dengan gamblang pada surat yang terdapat pada juz Amma. Di awal surat An-Nazi'at bersumpah dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang berkehendaknya. Di antaranya Allah bersumpah dengan para malaikat yang menekannya bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali untuk menekankan sesuatu dan itu tidak tahu bahwasanya para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat dahsyat. Kata para ahli tafsir sebagai sahabat yang menyatakan bahwa surat An-Nazi'at adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan mencabutnya yang sangat keras, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, andaikan sepotong kain wol dalam keadaan basah, kemudian di dalamnya terdapat semacam duri, maka mengeluarkan adalah suatu hal yang sangat susah karena kainnya basah. Jika ingin dikeluarkan, maka duri tersebut akan merobek-robek kain wol. Demikianlah gambaran bagaimana para malaikat ketika mencabut orang-orang kafir. Malaikat akan memaksa untuk mencabutnya dengan keras, mereka pun sulit untuk membentuk sisaan mereka. Munasabah dengan surat sebelumnya adalah bahwa pada surat terdahulu dijelaskan tentang peringatan Allah berupa siksaan hari kiamat. Sedangkan pada surat ini ditegaskan tentang kebenaran terjadinya hari kiamat yang tidak bisa diragukan lagi. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat yang diturunkan dari langit dengan cepat. Alasan Al-Misri dan juga Qatadah menyebutkan yang dimaksud dengan malaikat-malaikat. Menurut para ulama tafsir tersebut adalah bintang-bintang sedang Mustafa Al-Farabi menyebut An-Nazi'at dengan arti bintang-bintang atau planet yang beredar pada garisnya masing-masing, seperti matahari, bulan. Sedang makna An-Nasyatoti, Nasyot artinya planet-planet yang keluar dari garis edarnya. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Al-Maraqi mengartikan makna As-Sobiqot di sini adalah planet yang berjalan dengan lambat dan stabil pada garis edarnya sebagai dijelaskan dalam ayat ini. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Di sini jumhur ulama seperti Mujahid, Atta, Abu Soleh, Qatadah dan Al-Hasan Asadi mengartikan adalah malaikat yang mengatur urusannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua,
Ibnu Abbas Qatadah dan para ahli tafsir mengartikan sebagai tipan sangkakala yang pertama dan dilanjutkan dengan tipan kedua. Sedang Mustafa Al-Maraghi mengartikan ayat 6 sampai 7 dengan menyebutkan pada hari ketika gunung mengalami kegoncangan yang dahsyat dan diikuti dengan langit, bintang-bintang menjadi pecah, saling bertumbuhan satu sama lain. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Hati manusia mengalami kegoncangan dan ketakutan. Dan yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang kafir. Pandangan tubuh, pandangan mereka dengan cekangan kekhawatiran. Hal itu tampak dari kehinaan dan ketakutan mereka. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila telah terjadi tulang berulang yang hancur lumat? Pertanyaan ini terlontar dari orang-orang kafir yang sebelumnya tidak percaya pada hari kebangkitan. Maka kami termasuk orang-orang yang merugi, sebab kami tidak mempercayai sehingga kami tidak mempersiapkan bekal untuk menyongsongnya. Maka mangkalah celaka kami ketika itu. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maka dengan serta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Janganlah kalian menganggap bahwa hal itu mustahil dan sulit kami lakukan. Hal itu cukup hanya dengan memerintah salah satu malaikat kami untuk berteriak satu kali teriakan. Maka seketika itu pula semua makhluk telah ada di hadapan kami tanpa ada seorang pun yang tertinggal dan seorang pun mau mengelakkan diri sekalipun ia menghendaki demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.